Manchester United bukan hanya sekadar klub sepak bola. Bagi ratusan juta orang di seluruh dunia, nama ini adalah identitas, tradisi, dan emosi. Basis penggemarnya termasuk yang terbesar dan paling loyal di dunia olahraga. Tapi posisi ini tidak muncul dalam semalam. Ada proses panjang selama lebih dari satu abad yang membentuk Manchester United menjadi kekuatan global, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Manchester United bermula pada tahun 1878 dengan nama Newton Heath LWR Football Club, sebuah tim pekerja rel kereta api di Manchester. Klub ini sempat hampir bangkrut di awal 1900-an, sebelum akhirnya direstrukturisasi dan berganti nama menjadi Manchester United pada 1902. Dari titik ini, fondasi identitas klub mulai terbentuk. Gelar liga pertama diraih pada 1908, disusul FA Cup setahun kemudian. Meski belum langsung menjadi raksasa, fase awal ini penting karena menunjukkan bahwa klub tumbuh dari komunitas pekerja, akar sosial yang kemudian berperan besar dalam membentuk loyalitas penggemar lokal. Lonjakan besar pertama dalam reputasi global Manchester United terjadi di era Sir Matt Busby pada 1940-an hingga 1960-an. Busby membangun tim muda berbakat yang dikenal sebagai Busby Babes. Mereka bermain cepat, menyerang, dan atraktif. Gaya yang mudah dicintai penonton. Namun pada tahun 1958, terjadi tragedi Munich Air Disaster, ketika pesawat yang membawa tim jatuh dan menewaskan 8 pemain utama serta staf klub. Peristiwa ini mengguncang dunia sepak bola. Alih-alih runtuh, Manchester United justru bangkit kembali. 10 tahun setelah tragedi tersebut, United memenangkan Piala Champions Eropa 1968. Kisah jatuh dan bangkit ini menjadi salah satu narasi paling kuat dalam sejarah olahraga, dan narasi emosional seperti inilah yang membangun ikatan jangka panjang dengan penggemar lintas generasi. Masuk ke era 1970-an dan 1980-an, performa United sempat naik turun. Namun basis penggemar domestik mereka sudah terlanjur besar. Stadion Old Trafford menjadi salah satu venue paling ikonik di Inggris. Pada periode ini juga, siaran televisi sepak bola Inggris mulai menjangkau negara lain. Eksposur media menjadi faktor penting. Klub yang sering tampil di televisi memiliki peluang lebih besar menarik penggemar baru, dan Manchester United termasuk yang paling sering mendapat sorotan. Transformasi terbesar datang pada 1986 ketika Sir Alex Ferguson ditunjuk sebagai manajer. Dalam beberapa tahun pertama, hasilnya belum spektakuler, namun manajemen klub memberinya waktu. Keputusan yang kemudian terbukti sangat menentukan. Mulai awal 1990-an, Ferguson membangun generasi emas berisi pemain seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, dan Nicky Butt. Mereka dikenal sebagai Class of 92. Kombinasi pemain muda binaan sendiri dan rekrutan tepat sasaran menciptakan dominasi panjang. Tahun 1992 juga menandai lahirnya Premier League. Ini krusial. Premier League sejak awal dirancang sebagai produk global dengan distribusi hak siar internasional besar-besaran. Pertandingan disiarkan ke Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Manchester United kebetulan menjadi tim paling dominan di era awal Premier League. Ketika jutaan penonton baru di berbagai negara mulai mengikuti Liga Inggris, tim yang paling sering menang otomatis menjadi tim yang paling dikenal. Dominasi di lapangan bertepatan dengan ledakan distribusi media global. Kombinasi yang sangat kuat dalam membangun fanbase internasional. Musim 1998 sampai 1999 menjadi titik puncak daya tarik Global United saat mereka meraih treble, Liga Inggris, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim. Final Liga Champions dengan 2 gol dramatis di menit akhir menjadi salah satu momen paling sering diputar ulang dalam sejarah sepak bola. Momen ikonik seperti ini berperan besar dalam menarik penggemar baru karena menciptakan memori emosional yang melekat. Selain prestasi, faktor pemain bintang juga mempercepat pertumbuhan basis penggemar. Manchester United secara konsisten memiliki figur global. George Best di era 60-an, Eric Cantona di 90-an, David Beckham sebagai ikon budaya pop, lalu Cristiano Ronaldo di pertengahan 2000-an. Kehadiran pemain dengan daya tarik global membuat klub menjangkau audiens yang bahkan bukan penggemar sepak bola murni. Beckham, misalnya, memperluas exposure United ke dunia fashion dan hiburan. Ronaldo membawa gelombang penggemar baru dari berbagai benua. Efek pemain bintang terhadap pertumbuhan fanbase tidak bisa diremehkan. Manchester United juga termasuk klub paling awal yang serius membangun merek global secara komersial. Mereka mengembangkan jaringan sponsor internasional, tur pramusim ke berbagai negara, dan penjualan merchandise skala besar. Klub ini meluncurkan MUTV pada 1998
saluran televisi resmi klub yang memperkuat koneksi langsung dengan penggemar global. Strategi ini membuat United tidak hanya hadir saat pertandingan, tetapi juga hadir setiap hari melalui konten, berita, dan program eksklusif. Di era digital, strategi ini berlanjut melalui media sosial. Manchester United menjadi salah satu klub dengan jumlah pengikut terbesar di berbagai platform. Konten multibahasa, klip highlight cepat, dan interaksi digital membuat penggemar dari berbagai negara merasa dekat dengan klub, meskipun tidak pernah datang ke stadion. Pendekatan digital ini penting untuk mempertahankan relevansi lintas generasi. Loyalitas penggemar United juga diuji setelah Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Sejak itu, performa tim tidak lagi sedominan sebelumnya. Gelar liga belum kembali diraih dalam waktu lama. Namun, ukuran fanbase global tidak runtuh. Data riset pemasaran olahraga dan laporan internal klub menunjukkan jumlah pengikut global tetap sangat besar. Ini menandakan bahwa identitas dan loyalitas penggemar sudah melampaui sekadar hasil pertandingan. Mereka tidak hanya mengikuti klub karena menang, tetapi karena sejarah, simbol, dan keterikatan emosional. Klub juga memiliki ratusan supporter klub resmi di berbagai negara. Komunitas ini aktif mengadakan nonton bareng, kegiatan sosial, dan event lokal. Struktur komunitas seperti ini memperkuat rasa kebersamaan dan membuat loyalitas lebih tahan lama. Penggemar tidak hanya terhubung ke klub, tetapi juga ke sesama penggemar. Jika dirangkum, pertumbuhan basis penggemar Manchester United dibangun oleh beberapa lapisan yang saling memperkuat. Pertama, sejarah panjang dengan cerita dramatis dan momen ikonik. Kedua, periode dominasi prestasi yang bertepatan dengan ekspansi siaran televisi global. Ketiga, kehadiran pemain bintang dengan daya tarik internasional. Keempat, strategi komersial dan branding yang agresif sejak lebih awal dibanding banyak klub lain. Kelima, pemanfaatan media digital untuk mempertahankan keterlibatan generasi baru. Dan terakhir, jaringan komunitas penggemar yang aktif menjaga budaya dukungan. Karena kombinasi faktor inilah Manchester United berkembang dari klub pekerja lokal menjadi merek olahraga global dengan salah satu basis penggemar terbesar dan paling loyal di dunia. Bukan hanya karena trofi, tetapi karena cerita panjang yang terus diwariskan dari satu generasi penggemar ke generasi berikutnya.